Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa bertemu lagi. Kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang baik ini dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab hadis karya Imam An-Nawawi. Pada petang hari ini kita akan bicara tentang bahaya fitnah wanita. Nah, topik ini bukan berarti topik yang terkait dengan keburukan wanita, bukan. Fitnah itu artinya ujian, cobaan. Sesuatu itu bisa baik, bisa buruk, terkait dengan sikap kita terhadap sesuatu. Harta itu bisa menjadi fitnah, ilmu bisa jadi fitnah, jabatan bisa jadi fitnah. Nah, wanita pun bisa jadi fitnah bagi kaum laki-laki, demikian juga laki-laki pun bisa jadi fitnah bagi perempuan, karena semua orang itu diuji dengan berbagai macam ujian yang membuat dia itu harus berjuang untuk menjadi orang yang taat kepada Allah dengan ujian-ujian yang datang dari Allah itu. Sebelum saya bacakan hadisnya, saya ilustrasikan saja. Adakah seorang suami yang sukses karena wanita? Karena istrinya? Jawabnya banyak. Sebaliknya juga, adakah seorang istri yang sukses karena peran suaminya? Banyak. Jadi laki-laki bisa sukses karena wanita, wanita bisa sukses karena laki-laki. Orang tua bisa menjadi orang yang dihormati banyak orang karena peran anak-anaknya, demikian juga anak-anak itu bisa dihormati karena peran orang tuanya. Demikian juga guru dan murid masing-masing bisa memberi sesuatu yang bersifat positif kepada masing-masing pihak. Tetapi sebaliknya bisa jadi orang itu bisa memberikan sesuatu yang negatif pada orang lain. Nah, disinilah arti penting kita bahas hadis yang terkait dengan masalah fitnah wanita itu. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya sampaikan dalam bahasa yang sederhana begini. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adalah dua ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis-hadis yang sangat mempengaruhi umat Islam, karena kumpulan hadis sahihnya ada di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, di antara hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah hadis tentang fitnah wanita, itu yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Nawawi dengan redaksi Wa'an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Usamah bin Zaid, semoga Allah ridha kepadanya, dia meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia katakan begini. Rasulullah itu pernah bersabda. Apa sabda Rasulullah itu? Ma taraktu ba'di fitnatan. Aku tidak meninggalkan fitnah sesudahku ini. Jadi kalau dalam bahasa yang sederhana, Rasulullah itu mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya nanti tidak akan ada fitnah hiya adru yang lebih membahayakan ala rijali terhadap kaum laki-laki minan nisa dibandingkan fitnah
yang terjadi dari kaum wanita. Jadi dalam hadis ini kita mendapatkan satu pelajaran. Wanita itu akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki nanti di suatu saat di mana laki-laki itu tidak bisa mengendalikan diri ketika berinteraksi dengan para wanita. Sebaliknya, si wanita juga tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak memberikan peran-peran yang berdampak negatif pada laki-laki. Dalam arti ketika perempuan itu tidak bisa memberikan kontribusi positif pada laki-laki dan laki-laki juga kuat ketika digoda oleh para wanita, bukan tidak mungkin laki-laki itu akan menjadi orang yang terjerumus ke dalam tindakan-tindakan maksiat sebagai akibat dari godaan para wanita yang pada saatnya memang tidak memberikan kontribusi positif pada laki-laki atau bahkan justru memberikan sesuatu yang negatif pada laki-laki. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, yang disebut laki-laki itu bukan hanya suami, dan yang disebut wanita itu bukan hanya istri, tapi proses interaksi laki-laki dan perempuan itu kan tidak hanya terjadi pada ketika orang itu menjadi suami dan istri, tapi bisa saja interaksi itu ada di luar rumah tangga. Sekarang ini di kantor, di pasar, di mana saja itu yang namanya laki-laki dan perempuan itu kan dengan bebas bisa berinteraksi, karena batas yang menjadi sekat bagi laki-laki dan wanita di dalam pergaulan modern itu semakin tipis dan bahkan hampir tidak ada sekat. Laki-laki perempuan ya dengan sangat bebas bergaul. Dan pada saatnya bukan tidak mungkin karena pergaulan laki-laki dan perempuan yang sebegitu rupa sudah tanpa sekat, atau kalaupun ada sekat-sekatnya sangat tipis, itu akan bisa melahirkan keburukan-keburukan bagi si wanita itu dan juga pada si laki-laki. Si wanita bisa memerankan diri sebagai penggoda laki-laki dan laki-laki bisa menjadi orang yang tergoda kalau kedua-duanya tidak bisa mengendalikan diri. Tetapi kalau keduanya sama-sama bisa mengendalikan diri, wanita akan menjadi orang-orang yang memberikan kontribusi positif pada laki-laki dan laki-lakinya menjadi laki-laki yang soleh karena kontribusi yang diberikan oleh kaum wanita. Dan pada saatnya kaum laki-laki yang berhasil menjadi orang hebat pun akan memberikan kontribusi pada wanita, sehingga interaksi laki-laki dan wanita itu menjadi proses interaksi yang sinergik dan melahirkan sesuatu yang positif. Ini sesuatu yang ideal. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini ada istilah fitnah. Fitnah itu kata para ulama antara lain berarti cobaan atau juga ujian, atau juga bisa disebut tantangan. Jadi wanita itu bisa jadi tantangan bagi kaum laki-laki, bisa menguji kaum laki-laki, bisa menjadi cobaan bagi kaum laki-laki. Nah, dikatakan bahwa fitnah dari kaum wanita itu lebih dahsyat daripada selain fitnah wanita, itu berarti Rasulullah memprediksi di zaman di mana proses interaksi laki-laki dan perempuan itu sudah begitu bebas dan sekat yang membatasi antara laki-laki dan perempuan itu sudah begitu tipis, dan bahkan dalam pergaulan suami istri laki-laki dan perempuan sudah tidak bisa saling menghargai dan menghormati, di mana laki-laki itu cenderung kalah oleh perempuan dan perempuan cenderung menang dibandingkan laki-laki. Disitulah kemudian kontribusi masing-masing itu menjadi tidak bagus. Saya selalu mengatakan dalam relasi laki-laki dan perempuan itu, saya tidak pernah mengatakan perlu ada kesetaraan. Yang diperlukan keharmonisan. Kalau kita bicara kesetaraan seolah-olah seperti rel yang berjalan seiring, tidak begitu. Ada keharmonisan, masing-masing bisa memberikan kontribusi positif. Ada hak dan kewajiban yang kemudian melekat pada masing-masing, ya. Yang ketika kewajiban itu dilakukan, dikerjakan dengan sebaiknya, maka hak orang lain pun akan bisa didapatkan. Demikian juga ketika orang lain itu juga melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang yang akan melihat pada diri kita, kita pun juga akan mendapatkan hak yang insya Allah tepat
sasaran. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya mencoba mengilustrasikan begini. Kemarin saya katakan dalam kehidupan rumah tangga itu tidak menang-menangan. Laki-laki dan perempuan itu tidak menang-menangan. Masing-masing harus bisa berbagi peran yang bagus dan ada harmoni di dalam berbagi peran. Peran publik itu banyak dimainkan oleh laki-laki dan peran domestik banyak diperankan oleh kaum wanita dan tidak perlu disesali. Dan pada suatu saat ini ketika laki-laki itu kurang mampu berperan publik dan peran publik digantikan oleh wanita, jangan pernah ada protes. Karena apa? Dalam situasi di Indonesia tertentu bisa jadi wanita itu memiliki peran publik yang jauh lebih hebat daripada laki-laki. Demikian juga di satu saat laki-laki bisa menjadi orang yang punya peran domestik lebih hebat daripada wanita. Sehingga di rumah manajernya itu adalah laki-laki, di luar para pekerjanya adalah perempuan. Nah, orang mengatakan dunia terbalik. Tetapi saya mengatakan bahwa realitas kehidupan itu bisa berjalan seperti ini. Memang itu menjadi sesuatu yang kurang ideal. Tetapi ketika ada situasi dan kondisi yang memaksa seperti itu, jangan pernah disesali. Yang penting ada kesadaran masing-masing untuk memberikan hak pada siapapun yang berhak. Dan jangan pernah melalaikan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Kalau saya sebagai laki-laki selalu mengatakan, yuk kita berbagi. Saya mencari ma'isyah, mencari nafkah. Dan Anda mengelola ma'isyah yang saya dapatkan, nafkah yang saya dapatkan untuk Anda kelola sebagai sesuatu yang bisa kita gunakan dalam rumah tangga. Manajer rumah tangga itu istri saya. Dan sebagai manajer, dia berkuasa penuh untuk manajer rumah tangga saya, sehingga rumah tangga yang ada di rumah itu betul-betul termanage karena ada manajernya yang tangguh. Sementara di luar saya berperan untuk bisa menjadikan diri saya sebagai laki-laki yang bertanggung jawab menafkahi keluarga. Dan alhamdulillah semua berjalan. Sehingga saya katakan bahwa istri saya itu menjadi ujian bagi saya untuk menjadikan diri saya lulus dalam ujian itu, sehingga cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah terhadap diri saya dengan istri saya melahirkan kontribusi yang positif karena saya sadar bagaimana seharusnya saya bertanggung jawab sebagai seorang suami, dan saya pun mendapatkan hak-hak sebagai suami dari istri yang salihah. Demikian juga istri saya tidak pernah merasa terzalimi. Karena apa? Kewajiban-kewajiban dia sebagai istri dia lakukan dengan ikhlas karena Allah, dan dia pun mendapatkan hak sebagai istri dari seorang suami karena suami mengerti arti penting suami di dalam memberikan hak-hak kepada istri, dan yang seperti itu harus dikomunikasikan. Sehingga saya katakan, ketika Rasulullah mengingatkan ada fitnah yang luar biasa nanti pada saatnya di mana laki-laki itu mendapatkan fitnah dari wanita, itu adalah warning, peringatan. Untuk siapa? Untuk laki-laki dan perempuan, supaya mereka sadar bahwa laki-laki bisa teruji karena wanita, dan wanita bisa menjadi batu ujian bagi laki-laki. Dan ketika laki-laki itu sadar bahwa dia akan diuji Allah dengan wanita yang berperan untuk menjadikan dirinya itu akan bisa memberikan ujian pada laki-laki, laki-laki yang seperti itu artinya punya kesadaran itu akan menjadi laki-laki yang tangguh untuk bisa menghadapi segala macam ujian yang terjadi ketika dia berinteraksi dengan wanita. Dan wanita yang tahu bahwa dia bisa menjadi ujian bagi suaminya, dia harus sadar jangan pernah dia itu menjadikan suaminya terbebani karena kehadirannya. Dia harus ingat selalu pada Allah sehingga memperankan dirinya sebagai seorang wanita yang baik, dan pada akhirnya sebagai wanita yang baik dia akan justru memberikan kontribusi positif bagi laki-laki. Kalau dia sebagai istri, dia akan memberi kontribusi yang positif pada suaminya sehingga suaminya menjadi suami yang sukses karena peran istrinya, dan istri pun akan menjadi orang yang sukses karena peran suaminya. Betapa indahnya hidup ini ketika masing-masing punya peran yang bagus dan perankan dengan penuh tanggung jawab, karena semua itu dijalani dengan satu prinsip: ikhlas beramal karena Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini kata para ulama itu hadis yang mengingatkan, karena seringkali hasrat cinta yang berlebihan dari seorang laki-laki kepada wanita itu tidak terkendali. Jangankan di luar kehidupan rumah tangga, karena cintanya seorang suami pada istri menjadikan dirinya menjadi orang yang justru dikendalikan oleh istrinya, dan istrinya yang merasa punya kendali kemudian dengan berani melanggar norma-norma yang seharusnya dia patuhi. Dia tenggelam dalam sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan, bahkan kemaksiatan-kemaksiatan dia lakukan,
dan pada saatnya dia ingin menjadikan dirinya menjadi orang yang hebat tanpa peduli apakah dengan peran yang dimainkan itu akan menjadi beban bagi suaminya. Dia kejar kehidupan duniawi dengan tanpa berpikir bahwa dia itu telah membebani suaminya dengan beban yang berat. Sehingga maaf, mungkin nggak korupsi itu terjadi karena peran wanita yang tidak bertanggung jawab, peran istri yang merongrong suami untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya dan bahkan keinginan-keinginannya yang sama sekali itu di luar kemampuan suami untuk membiayainya. Kita coba untuk kita renungkan. Allah memang memberikan peringatan pada wanita dan laki-laki untuk bisa menjadi orang yang memberikan kontribusi positif pada masing-masing pihak. Ketika orang mengatakan, jadilah wanita yang bisa menjaga auratnya, atau jadilah wanita laki-laki yang bisa menjaga pandangan. Ini sebuah keseimbangan. Masing-masing itu punya peran. Laki-laki tahu diri bahwa dia itu bisa tergoda wanita karena tidak bisa menjaga pandangannya. Sehingga cinta seorang laki-laki pada seorang wanita itu justru akan memberikan sesuatu yang positif pada dirinya. Karena cintanya itu muncul, tumbuh karena Allah. Seorang istri juga begitu. Dia mencintai seorang laki-laki dan menerima cinta laki-laki karena Allah. Sehingga keindahan bercinta itu menjadi sesuatu yang akan melahirkan dirinya sebagai manusia-manusia yang salih dan salihah. Laki-laki yang soleh bertemu dengan perempuan yang salihah. Dan ketika laki-laki yang banyak itu betul-betul menjadi wanita, laki-laki yang soleh, wanita yang banyak itu bisa menjadi wanita yang salihah, tidak perlu kita khawatir. Kita akan diuji Allah dengan wanita yang hadir. Karena apa? Para wanita itu hadir bersama para laki-laki justru akan memberikan kontribusi untuk menghadirkan seorang laki-laki menjadi orang yang hebat, karena peran para wanita termasuk para suami justru harus berterima kasih kepada Allah karena dia hadir bersama istri yang mendukung dirinya menjadi orang yang berhasil dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat karena peran istrinya. Sebaliknya, suami yang soleh karena peran istrinya tentu saja akan memberikan kontribusi yang positif pada istrinya, karena kesolehan suaminya itu akan memberikan dampak yang luar biasa untuk menghasilkan kebahagiaan bagi si istri di dunia wal akhirah. Akhirnya para jamaah yang saya hormati, marilah kita renungkan hadis yang pendek itu. Ketika Rasulullah mengatakan, sama sekali aku tidak akan pernah meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Itu jangan pernah kita kemudian membenci wanita. Justru itu tantangan bagi kita. Bisa enggak laki-laki itu berperan menjadi pemimpin bagi para wanita, sehingga wanita yang akan jadi fitnah itu justru menjadi wanita yang akan memberikan kontribusi positif bagi laki-laki untuk menjadi laki-laki yang hebat. Demikian juga ketika Anda adalah seorang wanita, berani enggak Anda berkata kepada diri Anda bahwa saya adalah wanita solihah yang akan memberikan kontribusi positif pada laki-laki, sehingga laki-laki yang bersama saya akan menjadi laki-laki yang sukses karena peran kesolihan saya sebagai orang yang selalu ingin taat kepada Allah. Mari dengan ketaatan bersama kepada Allah kita menjadi hamba-hamba Allah, laki-laki dan perempuan yang bisa bersinergi untuk melahirkan sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, hidup bersama untuk melahirkan harmoni. Kemudian dari harmoni yang kita miliki, insya Allah akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun yang berinteraksi dengan kita. Kita laki-laki dan perempuan sebagai istri, maka suami istri yang betul-betul bisa bersinergi dengan baik dengan amal soleh yang dia kerjakan akan memberikan kontribusi yang positif bagi anak-anak kita. Dan anak kita pun juga akan menjadi anak-anak yang soleh yang akan selalu bisa memberikan kontribusi positif bagi orang tuanya. Dan keluarga yang soleh itu insya Allah akan juga memberi warna yang baik pada tetangga-tetangganya, sehingga tetangganya terwarnai dengan solehnya sebuah keluarga. Itu akan jadi tetangga-tetangga yang bisa menciptakan kehidupan dengan amal-amal soleh, dan insya Allah negeri kita pun akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang betul-betul diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saatnya, karena maghfirah dan rahmatnya, negeri kita pun akan menjadi negeri yang aman, sentosa, damai, sejahtera, dan menyejahterakan bagi semua orang yang ada di negeri kita. Inilah
sesuatu yang bisa saya sampaikan. Mari kita coba untuk menerjemahkan pemahaman kita terhadap hadis ini dengan cara yang terbaik. Marilah kita menjadi laki-laki yang teruji oleh siapapun yang ketika kita hadir itu dibersama dengan wanita, dan jadilah wanita yang tangguh, yang bisa memberikan kontribusi positif bagi laki-laki, sehingga laki-laki dan wanita bisa hidup bersama-sama untuk membangun sinergi, melahirkan kebaikan kolektif yang insya Allah semuanya akan diterima oleh Allah, dan karena ridha Allah insya Allah kita pun akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, inilah para jamaah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.